Pernahkah Anda menatap langit malam dan merasakan dingin yang bukan berasal dari angin? Sebuah keraguan samar bahwa realitas ini penjara yang terbuat dari materi? Selamat datang kembali di Arsip Terlarang. Saya, Sang Penjaga Arsip. Malam ini, kita membuka gulungan kuno yang disembunyikan selama ribuan tahun. Sebuah ajaran yang berani berbisik bahwa Tuhan yang Anda sembah dalam kitab-kitab suci arus utama bukanlah Sang Pencipta sejati, melainkan sesosok entitas tiran yang bodoh, arogan, dan jahat. Persiapkan kewarasan Anda, kita masuk ke dalam labirin gnostisisme. Sejak kecil, kita diajarkan narasi yang indah. Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam harmoni yang sempurna. Cahaya dipisahkan dari kegelapan, Taman Eden yang permai, semua terlihat baik, semua terlihat suci. Namun jika penciptanya maha baik dan maha kuasa, dari mana datangnya penderitaan? Mengapa ada penyakit yang menggerogoti daging, bencana yang meluluh lantakan kota, kekejaman yang lahir dari hati manusia? Pertanyaan ini adalah retakan pertama pada dinding realitas palsu kita. Para penganut Gnostik di abad-abad awal Masehi menolak menutup mata. Mereka memandang dunia fisik ini bukan sebagai berkah, melainkan sebagai kesalahan kosmik. Di bayang-bayang sejarah, di antara reruntuhan naga Hammadi, ditemukanlah teks-teks terlarang, Injil Yudas, Apokrifon Yohanes, naskah yang mengungkap hierarki kosmos yang mengerikan. Gnostisisme mengajarkan bahwa ada perbedaan mutlak antara Tuhan sejati dan pencipta dunia fisik. Tuhan sejati disebut the monad atau baithos, entitas yang tak terjangkau, tak bernama, murni roh dan cahaya. Jauh di bawahnya, melalui serangkaian emanasi atau ion yang semakin memudar, lahirlah sebuah kesalahan, sebuah entitas yang terputus dari cahaya ilahi, sebuah aborsi kosmik. Namanya adalah Yaldabaoth, Saklas, Samael, sang dewa buta, sang demiurge. Dia adalah pengrajin yang gila. Dalam ketidaktahuannya, dia mengira dirinya adalah satu-satunya Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain selain aku, serunya dalam kesombongan, meniru ayat kitab suci kuno. Tapi suaranya bergema kosong di ruang hampa yang gelap. Demiurge inilah yang menciptakan dunia materi yang kita huni. Dia mengambil materi yang kaos, membentuknya menjadi planet, bintang, dan tubuh fisik. Dunia ini bukanlah bait suci, ini adalah bengkel kerja yang kotor, sebuah penjara dengan jeruji gravitasi dan waktu. Lihatlah sekeliling Anda, segala sesuatu yang terbuat dari materi, daging, batu, emas, semuanya tunduk pada pembusukan. Itu adalah tanda tangan demiurge, ketidaksempurnaan yang inherent. Dia menciptakan hukum alam yang kejam, rantai makanan, di mana kehidupan harus memangsa kehidupan lain untuk bertahan. Apakah Tuhan yang Maha Kasih akan menciptakan sistem kanibalistik seperti itu? Bagi kaum Gnostik, jawabannya jelas, tidak. Hanya penguasa yang sadis itulah yang akan melakukannya. Namun inilah bagian yang paling menghantui dari arsip ini. Posisi manusia dalam skema nikmakbur ini, demiurge menciptakan tubuh kita dari tanah liat materi, menjebak kita dalam siklus kelahiran dan kematian. Namun, tanpa sepengetahuannya, ada percikan cahaya curian yang terperangkap dalam diri manusia. Pneuma, roh ilahi yang berasal dari Tuhan sejati, the monad. Inilah sebabnya mengapa kita merasa asing di dunia ini, mengapa kita merindukan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Kita adalah bangsawan yang lupa amnesia, terpenjara di dalam lumpur. Demiurge tahu tentang percikan ini, dan dia takut. Dia dan para arkonnya, penguasa planet-planet, menciptakan gangguan, nafsu duniawi, kekayaan, perang, agama-agama palsu yang menuntut kepatuhan betah. Semua itu dirancang untuk membuat kita tetap tertidur, agar kita tidak pernah menyadari siapa diri kita sebenarnya. Jadi, apa jalan keluarnya? Bukan melalui iman buta atau ritual kosong, melainkan melalui gnosis, pengetahuan. Bukan pengetahuan intelektual, tapi pencerahan mistis yang membangunkan percikan ilahi dalam diri. Menyadari bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara yang jahat, dan bahwa rumah kita bukanlah di sini, di bawah kekuasaan demiurge, melainkan di pleroma, alam kepenuhan cahaya di atas sana. Ini adalah ajaran yang berbahaya, ajaran yang membuat kekaisaran dan institusi keagamaan gemetar. Karena jika manusia sadar mereka tidak membutuhkan perantara duniawi, runtuhlah struktur kekuasaan mereka. Konsep demiurge adalah cerminan gelap dari kecemasan eksistensial kita,
Sebuah upaya kuno untuk menjawab mengapa dunia yang seharusnya indah ini terasa begitu rusak. Apakah ini hanya mitos kuno yang sudah mati? Atau mungkinkah perasaan tidak nyaman yang Anda rasakan saat menatap berita malam ini adalah percikan pneuma Anda yang berteriak di balik jeruji daging? Saya, sang penjaga arsip, hanya menyajikan data. Anda yang menentukan kebenarannya. Arsip ini akan segera ditutup kembali. Jika Anda berani menatap lebih dalam ke jurang sejarah yang dilarang, tinggalkan jejak Anda dengan menekan tombol subscribe dan lonceng. Itu adalah kunci Anda untuk sesi selanjutnya. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya, tetaplah terjaga.